السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kemudian di antara ayat yang menjelaskan tentang nama dan sifat Allah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, beliau berkata, menyebutkan ayat wa huwal hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dan dialah Allah yang maha hakim dan maha khabir. Ini dua nama, Al-Hakim dan Al-Khabir. Adapun tentang Al-Hakim telah berlalu uraian dan penjelasannya pada pertemuan kemarin. Al-Khabir artinya yang maha mempunyai khibrah terhadap sesuatu. Maksudnya ia maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi dari segala sesuatu. Itu Al-Khabir. Untuk mendekatkan pemahaman, uraiannya kita gandengkan dengan dua nama yang lain, sebab ada kaitannya. Ada nama Al-Alim, ini sudah kita uraikan, yaitu Allah yang maha mengetahui. Ada Al-Khabir. Al-Khabir juga kalau diartikan secara bahasa sebenarnya yang maha mengetahui juga. Dan ada Al-Latif. Ini tiga nama. Kalau Al-Alim yang maha mengetahui, ini kaitannya pengetahuan terhadap hal-hal yang zahir. Kalau Al-Khabir, ini kaitannya pengetahuan terhadap hal-hal yang tersembunyi. Kalau Al-Latif, ini yang paling luasnya, sebab dia mencakup dua makna tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, yang zahir maupun yang batin, yang tersembunyi. Al-Khabir yang maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi, segala sesuatu yang tersembunyi. Allah maha mengetahui hakikatnya, keadaannya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.
Ini kandungan dari penamaan Al-Khabir. Kemudian ayat berikutnya dikatakan oleh beliau, wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Ia maha mengetahui ma yaliju fil ard, apa yang masuk ke dalam bumi. Apa yang masuk ke dalam bumi, apakah itu berupa air atau berupa benih, tumbuhan, atau orang yang meninggal dimasukkan ke dalam bumi, dan seterusnya. Semuanya Allah maha mengetahui. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar darinya. Apa yang keluar dari bumi berupa tumbuhan, kemudian hasil-hasil bumi, dan lain-lainnya. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit. Yang turun dari langit, apakah itu berupa hujan atau turunnya para malaikat. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik kepadanya, yang naik ke langit, apakah itu berupa malaikat-malaikat yang naik ke langit, atau amalan-amalan salih yang naik ke langit. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, ilaihi yas'udul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u. Kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik, dan amalan salih terangkat kepadanya. Maka Allah maha mengetahui seluruh hal ini. Kemudian ayat berikutnya, wa indahu mafatihul ghaib. Ini ayat berikutnya, ini beberapa ayat semuanya berkaitan dengan penetapan sifat ilmu, bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. Wa indahu mafatihul ghaib, dan sesungguhnya Allah indahu, di sisinya, mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara yang gaib. Kalimat indahu di sini mengesankan ada pengkhususan dan kedekatan, sama dengan firman-Nya, alladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadati, yang berada di sekitar inda rabbika, di sisi Rabbmu, mereka tidak bersombong di dalam beribadah kepadanya. Maka kalimat di sini mengesankan bahwa hal tersebut dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sisi Allah ada kunci-kunci gaib, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Gaib itu ada dua macam. Ada gaib mutlak dan ada gaib muqayyad. Gaib mutlak itu adalah suatu hal yang gaib secara mutlak pada seluruh manusia. Maka yang seperti ini, yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diinginkan dalam konteks ayat. Gaib mutlak. Gaib yang kedua adalah gaib muqayyad atau nisbi. Sebab arti asal gaib adalah sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak diketahui. Ya. Maka kalau dia nisbi, itu gaibnya hanya pada orang tertentu. Di kantong saya ada sesuatu, bagian lainnya itulah gaib. Namun bagi saya mengetahui hal ini.
Maka yang seperti ini tidaklah dikatakan orang yang mengetahui yang gaib dalam artian gaib nisbi, bukan dikatakan orang yang kufur dengannya. Orang yang dikafirkan itu adalah orang yang menganggap ia mengetahui gaib mutlak. Sebab ilmu gaib mutlak itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan dalam ayat, "Indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Di sisi Allah ada kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini diterangkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar. Nabi bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun." Kunci-kunci gaib itu ada 5. La ya'lamuhunna illa Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian beliau membaca ayat di dalam surah Luqman, "Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Sungguhnya di sisi Allah ada ilmu hari kebangkitan. Yang pertama, yang kedua, Allah menurunkan hujan. Al-Ghais itu hujan yang baik, hujan yang membawa kebaikan. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Maha mengetahui apa yang berada di dalam rahim. Yang keempat, wa ya'lamu wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan seorang jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan besok. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan seorang jiwa tidak akan mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Ini 5 perkara dikatakan oleh Rasulullah mafatihul ghaib, kunci-kunci gaib. Maka ilmu yang seperti ini dikatakan la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri. Kemudian dikatakan ayat setelahnya, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Maha mengetahui apa yang berada di daratan dan di lautan. Di daratan, apakah itu pemukiman, tumbuhan, manusia, hewan, apa saja yang berada di daratan, Allah Maha mengetahuinya. Wal bahr, di lautan, hewan-hewan di laut, berbagai permata yang ada di dalamnya, ya, dan selain dari itu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada selembar daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Kalau dikatakan selembar daun, berarti jatuhnya dari tumbuhan, pepohonan. Pepohonan itu ada yang di daratan dan ada yang di lautan. Apa saja yang jatuh dari lembaran itu, Allah Maha mengetahuinya. Kapan jatuhnya, di mana jatuhnya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, wala ratabin wala yabis illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu biji pun di kegelapan bumi, dan tidak pula ada suatu benda yang basah maupun kering, kecuali semuanya tercatat di dalam kitab mubin, yaitu dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. Ya. Ayat ini jelas pendalilan penetapan bahwa Allah Maha luas ilmunya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, dan ada hal-hal yang merupakan ilmu khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya dikatakan, wa qawluhu, dan firman Allah taala, wa ma tahmilu min unsa
wala taba'u illa bi'ilmi. Dan tidak ada seorang perempuan pun yang hamil, dan tidaklah ia melahirkan kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada yang hamil atau melahirkan kecuali Allah Maha mengetahuinya. Hari apa dia dihamilkan, pada hari apa dia dilahirkan, apa kandungannya tersebut, laki-laki atau perempuan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Kemudian ayat lain dikatakan, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kalian tahu bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Ini ayat kaitannya dengan ayat sebelumnya, di mana Allah menyebutkan khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah menciptakan langit 7 dan dari bumi serupa dengan itu. Kemudian Allah sebutkan lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, supaya kalian tahu bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ini penetapan sifat qudrah, kemampuan Allah. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Dan ini salah satu nama Allah, Al-Qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Nah, ini adalah penguat bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sesuatu yang sedang terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi. Yang tidak terjadi tersebut, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Menunjukkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Kesimpulan dari ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, atau yang saya bacakan tadi dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau ingin menekankan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat ilmu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Dan ini bantahan terhadap beberapa kelompok dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan orang-orang filsafat yang mengingkari hakikat ilmu Allah. Telah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu bahwa orang-orang Jahmiyah dari nama dan sifat Allah semuanya mereka tiadakan. Mereka hanya menetapkan adanya Allah saja. Orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah itu namanya yang Maha mengetahui. Itu namanya saja, namun tidak ada sifat mengetahuinya. Ini juga adalah suatu kesesatan. Orang-orang filsafat, mereka mengatakan bahwa Allah mengetahui perkara itu secara global. Adapun secara terperinci Allah tidak mengetahuinya. Dan ini adalah kekufuran. Ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi adalah nas yang sangat tegas menunjukkan tentang hal itu. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Seorang hamba ketika mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, maka ia akan semakin baik dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara yang dia lakukan, kecil maupun besar, baik maupun yang buruk, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kasar maupun yang halus, seluruh perkara yang dia lakukan Allah mengetahuinya. Karena itu, seorang mukmin tatkala dia mengimani akan hal ini tertanam di dalam dirinya, akan mewarnai kehidupannya. Ia betul-betul
ketika melakukan suatu perkara mengarahkan kepada hal-hal yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangun di atas kesadarannya bahwa Allah mengawasinya dan Allah Maha mengetahui apa yang dia lakukan. Iya. Kemudian berikutnya di sini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah yang Maha memberi rezeki, dzul quwwatil matin, Maha memiliki kekuatan dan Maha matin. Ya, kita akan terangkan kandungan dari ayat ini. Dalam ayat ini terdapat 3 nama. Nama Allah, nama Ar-Razzaq, dan nama Al-Matin. Dan terdapat 4 sifat. Sifat uluhiyah, sifat al-quwah, sifat ar-razq di fathah zainnya, ar-razq, dan sifat al-matanah. Ini 4 sifat terkandung di dalam ayat. Dikatakan innallaha huwar razzaq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha memberi rezeki. Sekali lagi di sini dengan konteks razzaq. Timbangannya dalam susunan bahasa Arab di atas wazan fa'al. Ini termasuk kalimat dalam istilah bahasa Arab sigha mubalaghah. Konteks menunjukkan makna yang berlipat ganda lebih. Saya contohkan kemarin, alim artinya berilmu. Tapi kalau dikatakan alam, itu maknanya lebih. Diartikan yang Maha berilmu atau yang sangat berilmu. Dipahami? Sama di sini, Ar-Razik memberi rezeki. Tapi kalau dikatakan Ar-Razzaq, itu yang Maha memberi rezeki. Ini sigha mubalaghah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki kepada makhluknya. Iya. Ar-Razzaq terkandung di dalam sifat Ar-Razq. Ingat di fathah zainnya. Kalau di fathah zainnya itu maknanya pemberian. Kalau di kasrah dengan bahasa ar-rizq, ya seperti dalam bahasa Indonesia sudah rizki, itu dalam bahasa Arab artinya. Kalau rizki di kasrah ra-nya atau zainnya, ya ra-nya ya di kasrah, maka rizki artinya adalah bagian hal yang dia dapatkan. Kalau ar-razq itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi. Allah yang memberi. Ya. Rezeki itu dalam istilah para ulama artinya sesuatu yang bermanfaat. Itu rezeki. Apakah dia dari hal yang halal atau ya dari yang haram. Nah, dari definisi ini memang terang-terangan para ulama menjelaskan salahnya sebagian kelompok dari kalangan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa suatu yang haram itu tidak termasuk dari rezeki Allah. Kata mereka suatu yang haram itu tidak masuk dalam rezeki Allah. Ya, kalau kita tinjau kepada definisi yang saya sebutkan tadi, rezeki itu artinya apa? Sesuatu yang bermanfaat. Apakah dia halal atau haram? Allah menjadikan pada hal tersebut ada manfaat. Diambil faedahnya oleh manusia, oleh makhluk. Inilah yang dinamakan rezeki. Dan haram juga termasuk rezeki. Masuk di dalamnya. Tapi bukan artinya rezeki yang haram itu dibolehkan oleh Allah, enggak. Itu lain lagi maknanya. Nah, di sini letak kesalahannya orang-orang Mu'tazilah. Mereka memahami bahwa haram itu adalah rezeki bermakna
Allah membolehkan. Kalau dikatakan rezeki sesuatu yang haram itu rezeki Allah, mereka berkata kalau begitu Allah membolehkan yang haram. Jadi asalnya mereka sudah salah dalam mendefinisikan rezeki, sehingga mereka jatuh ke dalam sesuatu yang salah. Sebab kalau dikatakan sesuatu yang haram tidak masuk dari rezeki Allah, maka dia pemberian siapa? Datangnya dari siapa? Kan begitu. Padahal segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki, kata para ulama, terbagi dua. Ada rezeki mutlak. Ya. Ada yang dinamakan ar-rizqul mutlak. Rezeki yang mutlak. Rezeki mutlak ini adalah rezeki yang manfaatnya terus menerus pada hamba di dunia dan di akhirat. Inilah rezeki di dalam hati berupa keimanan atau ilmu agama atau rezeki yang halal. Ini manfaatnya terus menerus bersamanya di dunia dan di akhirat. Dan ada namanya mutlaqur rizq. Ya, ini rezeki yang diperuntukkan untuk seluruh makhluk, yang baik maupun yang fajirnya, hewan maupun selainnya. Dan dari rezeki ini ada yang halal dan ada yang haram. Sebab seluruh yang hidup di muka bumi Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi ini kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari penamaan Ar-Razzaq ini terkandung faedah yang sangat besar. Pertama, dia mengetahui bahwa rezeki itu semua datangnya dari Allah. Kalau seorang hamba dalam posisi ini, maka dia sangat bahagia dalam kehidupannya. Ia butuh sesuatu, ia memohon kepada Allah. Kehilangan sesuatu, dia mengetahui bahwa ini milik Allah. Ya. Ini kandungan dari mana? Allah yang maha memberi rezeki. Hal yang lain, kekuatan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dari penamaan Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Kemudian dikatakan Dzul Quwwatil Matin, Allah yang maha mempunyai kekuatan. Ini penetapan sifat Al-Quwwah, dan sebelumnya sifat Al-Qudrah. Semuanya ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuat, dan Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Penamaan berikutnya Al-Matin. Al-Matin dari kalimat Al-Matanah. Arti asalnya secara bahasa Al-Matin itu sesuatu yang keras di atas muka bumi. Itu Al-Matin. Arti asalnya. Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, menafsirkan Al-Matin dengan kalimat Asy-Syadid, yaitu yang maha kuat, yang maha keras. Nah, artinya Allah maha kuat, sempurna kekuatannya pada sifat-sifatnya, pada keagungannya, dan pada kekuasaannya. Ini makna Al-Matin. Jadi katakan dalam ayat Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah
dialah yang maha memberi rezeki, yang maha memiliki kekuatan, dan maha mati. Maha kuat, maha keras. Ayat berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan dialah Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Iya. Ayat ini kembali dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau ingin menjelaskan tentang dua nama Allah yang terkandung di dalamnya dua sifat, yaitu nama As-Sami' dan nama Al-Basir. As-Sami' artinya yang maha mendengar. Al-Basir artinya yang maha melihat. Ini kandungan dari nama tersebut. Terkandung di dalamnya makna, atau terkandung di dalamnya sifat Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Sebelumnya saya uraikan konteks ayat. Dikatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kaf di sini ada dua i'rab di kalangan para ulama ahli bahasa. Kaf bisa bermakna mithil. Jadi kalau dikatakan laisa kamitslihi syai', artinya laisa mithlihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan ia sama sekali. Yang kedua, ada yang mengatakan kaf itu adalah zaidah, tambahan. Namun perlu diketahui dalam uraian Al-Quran, kalimat itu tidak ada yang ditambah percuma. Memang di dalam memperhitungkan di sisi bahasa dikatakan tambahan. Namun tatkala dia berada dalam Al-Quran, itu mempunyai kandungan faedah yang sangat besar. Dia memberikan makna takkid, penekanan yang berulang kali. Sebab orang Arab apabila menyebutkan sesuatu ditakkid dengan satu huruf, itu dia inginkan kalimat tersebut diulangi sebanyak 3 kali. Ya. Seperti saya kasih contoh dalam Al-Quran, la uqsimu biyaumil qiyamah. La kalau diartikan secara bahasa la artinya apa? Tidak. Uqsimu biyaumil qiyamah. Allah berfirman, saya bersumpah dengan hari kiamat. Jadi apa artinya? Kalau diartikan biasa, saya tidak bersumpah dengan hari kiamat. Ini tidak cocok. Tapi la di sini dibawakan untuk mengulang makna uqsimu biyaumil qiyamah. Kalau diartikan maknanya saya bersumpah dengan hari kiamat, saya bersumpah dengan hari kiamat, saya bersumpah dengan hari kiamat. Penekanan. Di atas penekanan. Dipahami? Sama dengan orang-orang Yahudi disifatkan, fabima naqadhihim mitsaqahum la'annahum. Fabima, karena mereka ada namanya tambahan. Karena mereka memutuskan janjinya, kami pun melaknat mereka. Artinya kami melaknat mereka, kami melaknat mereka. Ini penekanan di atas penekanan. Nah, sama di sini. Laisa kamitslihi syai'. Ada tambahan kaf. Ini penekanan bahwa benar-benar Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Ya. Ini kandungan secara bahasa sulit didefinisikan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemah ya seperti itu aja penerjemahnya. Namun tidak tertangkap nilai bahasa. Beda dengan orang yang paham bahasa Arab. Ketika membaca Al-Quran, indah sekali maknanya. Ya, karena itu seorang penuntut ilmu
hendaknya mempelajari dari bahasa Arab apa-apa yang membuat lisannya bisa mengucapkan kalimat-kalimat Arab tersebut, membacanya dan tahu maknanya. Iya. Jadi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sebagaimana yang telah lalu bahwa ayat ini terkandung penafian dan penetapan. Allah menafikan, meniadakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ini bantahan terhadap orang-orang musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Orang-orang yang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan saya. Mata Allah sama dengan mata saya. Ini orang-orang musyabbihah. Dan maha suci Allah diserupakan dengan makhluknya. Dikatakan Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan di firman-Nya wa huwas samiul basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini bantahan terhadap kelompok al-mu'attilah. Orang yang menolak atau meniadakan nama-nama dan sifat Allah. Kenapa mereka tiadakan nama dan sifat Allah? Mereka katakan, kalau kita tetapkan nama dan sifat itu, artinya kita serupakan Allah dengan makhluk. Ini juga salah. Ya. Sebab samanya suatu penamaan belum tentu sama hakikatnya. Ya kan? Sebagaimana yang telah kita sebut pada pertemuan yang telah lalu, manusia punya mata, punya penglihatan. Hewan juga punya mata, punya penglihatan. Penglihatan manusia tidak sama dengan penglihatan hewan. Padahal sama-sama namanya punya penglihatan. Namun tidak sama. Padahal dia antara sesama makhluk. Ya. Kalau sesama makhluk saja sama-sama disifatkan dengan sifat sama, punya mata namun hakikatnya tidak sama, maka antara makhluk dan antara yang menciptakannya lebih-lebih tidak sama lagi. Karena itu ahli sunnah berkata Allah ditetapkan maha mendengar, maha melihat. Terkandung di dalamnya sifat mendengar dan melihat. Pendengaran dan pelihatannya sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, pasti tidak serupa dengan makhluknya. Di sini dikatakan wa huwas samiul basir. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang maha mendengar. Pendengaran di sini artinya Allah maha mendengar seluruh suara. Bunyi apa saja, suara apa saja, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengarnya. Iya. Ya Syekhul Islam Ibn Taimiyah sendiri di dalam sebagian bukunya beliau membagi pendengaran yang ditetapkan untuk Allah itu dalam Al-Quran dan Sunnah terbagi dua. Ada pendengaran umum yang bermakna Allah maha menangkap, maha mendengar segala suara. Ini pendengaran pertama. Pendengaran umum. Iya. Setiap yang terdengar, setiap bunyi pasti Allah mendengarnya. Apa saja. Sampai dalam kisah yang masyhur itu Aisyah berkata, ya, di kisah Al-Mujadilah, perempuan yang mengadukan suaminya kepada Nabi, kata Aisyah, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Segala puji hanya untuk Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Kata Aisyah, perempuan yang Mujadilah ini yang datang mengadukan suaminya itu datang kepada Rasulullah, menyampaikan, dia berbicara kepada Rasulullah. Ya. Dan saya mendengarnya dan saya di samping kamar. Suaranya tidak begitu nampak bagi saya. Namun Allah berfirman, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu tentang suaminya, mengadukan kepadamu tentang suaminya. Allah maha mendengarnya. Pendengaran yang kedua adalah pendengaran khusus, yaitu pendengaran bermakna al-ijabah wal qabul. Allah mendengarkan dan mengabulkannya, memberikan apa yang diminta oleh orang yang berdoa. Ya, ini mana ucapan orang yang salat ketika bangun
ketika bangun dari i'tidal atau bangun dari ruku', sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Dan seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam, inna rabbi lasami'ud du'a. Sungguhnya Rabbku maha mendengar doa, yaitu mendengar dan mengabulkannya. Dan seperti firman-Nya, innahu sami'un qarib. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mendekat. Lagi maha dekat. Ini pendengaran. Al-Basir, yang maha melihat, terkandung dalamnya sifat penglihatan, yaitu Allah maha melihat segala sesuatu. Tidak ada suatu apapun di langit dan di bumi ini luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha melihatnya. Iya. Perhatikan ya. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, selain dari sifat ilmu, beliau juga membawakan sifat pendengaran dan penglihatan. Ya. Beliau membawakan ini sengaja ingin menegaskan bahwasanya pendengaran dan penglihatan Allah itu hakiki, dan dia beda dengan ilmu. Beda antara ilmu Allah, beda antara pendengaran Allah, beda dengan penglihatannya. Semuanya sifat Allah, tapi ilmu bukanlah pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dibedakan. Iya. Di dalam nas-nas yang telah kita sebutkan. Dan di dalam sebagian ayat dibedakan antara pendengaran dan ilmu. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Apabila syaitan berbuat kepadamu sesuatu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dibedakan antara mendengar dan melihat. Ya. Dan dibedakan antara melihat dan mendengar. Dalam ayat Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, inni ma'akuma, sungguhnya saya bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, saya mendengar dan melihat. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan di sini kebersamaan ilmu, sebagaimana yang kita akan terangkan nanti dalam Al-Ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Daya lebih mempertegas bahwa sifat pendengaran ini sifat hakiki adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, dan juga ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dari hadits lain, dari hadits Uqbah bin Amir, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar beliau membaca ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha sampai akhir ayat innallaha kana samian basira. Di akhir ayat dikatakan sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka dikatakan dalam ayat atau dikatakan dalam hadis wada'a ibhamahu ala udhunihi wa sababatahu ala ainihi. Maka ketika membaca ayat ini Nabi meletakkan ibu jarinya, beliau letakkan di telinganya, dan telunjuknya beliau letakkan di matanya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa sifat ini, sifat pendengaran dan penglihatan betul-betul sifat Allah, hakiki. Bukan artinya Nabi ingin menyerupakan Allah dengan makhluk, enggak. Tapi ini sekedar penekanan. Iya. Mendekatkan pemahaman kepada orang bahwa sifat Allah, sifat pendengaran dan penglihatan ini adalah sifat hakiki. Semuanya ini membuktikan salahnya orang yang mengatakan pendengaran dan penglihatan Allah itu artinya ilmu Allah. Pendengaran dan penglihatan itu lain, ilmu juga lain. Iya. Mungkin ada yang bertanya dari nas hadis yang kita sebutkan tadi. Kalau begitu apakah Allah disifatkan punya telinga?
punya bola mata? Kira-kira apa jawabannya? Ya, apa jawabannya? Iya, disifatkan. Dan seperti ini didiamkan. Kita tidak punya nafs. Ya. Yang melakukan ini kan Rasulullah. Bukan beliau berkata Allah punya mata, punya telinga, enggak. Apa punya bola mata, punya telinga. Ya. Maka yang seperti ini didiamkan sebab tidak ada nafs yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya, diperhatikan ya. Ini kaitannya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sudah kita sebutkan. Kaidahnya ini termasuk perkara gaib. Tidak ada yang sampai kepada kita kecuali dengan jalur nafs. Maka kita menetapkan harus sesuai dengan nafs. Nafs menjelaskan demikian, kita menetapkan demikian tanpa menambah dan mengurangi. Dipahami ini? Berikutnya dikatakan innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah ni'ma ya'idukum bih. Sebaik-baik yang menasihati kalian, yang mengingatkan kepada kalian. Ini ayat kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu Allah innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil adl. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Kalau kalian berhukum dengan manusia, maka berhukumlah dengan keadilan. Nah, kemudian Allah berfirman, sungguhnya Allah sebaik-baik yang menasihati kalian. Maka apa yang disebutkan itu sebaik-baik nasihat untuk kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah Maha mendengar. Yaitu Maha mendengar apa yang kalian ucapkan. Wa basira, dan Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi dalam dua ayat ini penetapan nama As-Sami' dan nama Al-Basir sekaligus penetapan dua sifat. Sifat pendengaran dan sifat penglihatan. Dan dua sifat ini ditunjukkan oleh berbagai nas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sepakat para ulama as-salaf menetapkannya. Ya, dan akan datang bersama kita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan satu hadis yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya ketika mereka mengangkat suaranya dengan zikir, mereka mengeraskan zikir. Maka Nabi berkata, ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Fainnakum la tad'una asamma wala ghaiba. Innama tad'una sami'an basiran qariba. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatihi. Wahai sekalian manusia, irba'u ala anfusikum, kuasailah diri kalian. Ya, jangan kalian berzikir terlalu keras seperti itu. Sebab sungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada yang tuli dan yang tidak ada, yang gaib. Sungguhnya kalian berdoa kepada yang Maha mendengar, Maha melihat dan Maha dekat. Sungguhnya yang kalian berdoa kepadanya lebih dekat kepada kalian daripada onta kendaraan kalian, daripada leher kendaraan kalian. Sifat kedekatan Allah dan kebersamaan Allah ini akan kita bahas secara khusus. Akan datang nas-nas, ayat-ayat yang menjelaskannya. Kemudian berikutnya dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qauluhu ta'ala, firman Allah taala, walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Andai kata kamu ketika kamu masuk ke dalam sorga, bukan sorga ya di sini yang diinginkan sini. Ketika kamu masuk ke dalam kebunmu, qulta ma syaa Allahu, kamu berkata ma syaa Allah, la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali hanya kepada Allah.
Kemudian ayat berikutnya, walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Andai kata Allah berkehendak mereka tidak saling membunuh, tetapi Allah Maha melakukan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki. Wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah subhanahu, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum innallaha yahkum ma yurid. Dihalalkan untuk kalian hewan ternak kecuali apa yang telah dibacakan kepada kalian. Jika ada yang dibacakan kepada kalian, ditetapkan ghairu muhillis said, tanpa mengharamkan atau tanpa menghalalkan as-said, dan kalian dalam keadaan muhrim. Sungguhnya Allah Maha memberi hukum kepada apa yang Ia kehendaki, Ia inginkan. Ini 3 ayat. Sebelum kita uraikan setiap kalimat dari ayat ini, kita ambil kesimpulan global dari ayat. Kesimpulan global dari ayat dibawakan di sini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau ingin menetapkan sifat al-iradah. Penetapan tentang sifat al-iradah. Sifat keinginan, kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-iradah. Allah Subhanahu wa taala disifatkan sebagaimana dalam nas mempunyai kehendak dan mempunyai iradah, keinginan. Iya. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu terbagi 2. Ada iradah kauniyah, qadariyah, dan ada iradah diniyah, syar'iyah. Apa itu iradah kauniyah, qadariyah? Iradah kauniyah, qadariyah adalah iradah yang berkaitan dengan kehendak Allah terhadap apa yang Allah ciptakan. Berkaitan dengan apa yang Allah takdirkan kepada makhluknya. Iradah al-kauniyah ini persis maknanya al-masyiah, makna kehendak, keinginan. Keinginan dan kehendak sama ya kalau dibahasakan. Cuman dalam bahasa Arab iradah dan masyiah ini sama maknanya dari satu sisi. Namun al-iradah punya pembagian yang kedua, iradah diniyah syar'iyah. Kalau iradah diniyah syar'iyah itu adalah iradah yang berkaitan dengan hal yang dicintai oleh Allah. Persis kalau dimanakan iradah ini bermana mahabbah, kecintaan Allah. Sebab dia adalah iradah berkaitan dengan perintah Allah, ketaatan-ketaatan. Apa yang Allah perintah berupa ketaatan. Ada suatu larangan, Allah larang darinya. Maka larangan Allah ini Allah menghendakinya, iradah syar'iyah. Iya. Kecintaan, kebencian, keridhaan, kemurkaan. Hal-hal yang berkaitan dengan ini masuk ke dalam iradah diniyah syar'iyah. Setelah kita sebutkan perbedaan antara 2 iradah ini. Yang globalnya perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah ada 4 perbedaan. Perbedaan yang pertama, iradah kauniyah itu maknanya al-masyiah, bermakna kehendak. Kalau iradah syar'iyah itu bermakna mahabbah, kecintaan. Ini perbedaan sisi yang pertama. Perbedaan dari sisi yang kedua, iradah kauniyah itu kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Saya ulangi, iradah kauniyah itu pasti terjadi. Kalau iradah syar'iyah kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Perbedaan dari sisi yang ketiga, iradah kauniyah itu kaitannya dengan hal yang dicintai oleh Allah, kadang dicintai oleh Allah, kadang tidak dicintai oleh Allah. Kalau iradah syar'iyah itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan dari sisi yang keempat, iradah kauniyah ini maqsudah li ghairiha.
diinginkan untuk selainnya. Dan iradah syar'iyah diinginkan untuk dirinya sendiri. Dan ini telah kita uraikan pada pertemuan yang telah lalu. Baik, cukup dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.